Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihwan dengan NIM 19830351 dari Prodi Teknik Komputer kelas TK01, 19 TK01. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Network Security Policy Design and Implementation-nya pada modul 4. Namun di sini saya akan membahas kebijakan privasi atau privasi policy ya, dengan mengambil sampel pada 3 website ini dari 3 perusahaan, dari Samsung, Vivo, dan juga Oppo Global. Kenapa saya mengambil ini? Di sini juga relate dengan keamanan informasi dari customer itu sendiri. Oke, yang pertama ini ada Samsung ya. Di sini Samsung Electronics, Samsung we us our knows how important privacy is to our customer. Jadi mereka tahu bagaimana pentingnya informasi pentingnya privasi terhadap klien mereka itu sendiri atau customer mereka. Di sini we want to make sure you understand how we collect to and use your personal information across all of our Samsung device and service. Jadi mereka ingin memastikan kita paham, mengerti ya bagaimana mereka data apa saja yang mereka simpan dan and use your personal information, data apa saja yang mereka pakai across all of our Samsung. Nah, pada saat kita gunakan Samsung device, perangkat Samsung mereka dan juga service dari mereka. Di sini ada overview of personal information. We collect personal information that you provide directly. Di sini ada juga sharing your personal information. We may share your personal information with affiliate companies of Samsung Electronics as well as with companies that provide service on behalf of Samsung Electronics. Ya, di sini kita langsung saja ke Samsung privasi polisinya ya, polisinya. Di sini ada banyak ya, cukup lumayan. Ada dari scope, ada what information do we collect, informasi apa saja yang mereka simpan. Kemudian how do we use your information, bagaimana mereka memakai informasi itu. Kemudian memakai informasi kita itu. Kemudian how do we share your information with, bagaimana mereka membagikan informasi privasi kita itu. Kemudian bagaimana mereka menjaga keamanan informasi kita itu sendiri. Kemudian how do we send your data, dan cukup banyak juga ini ya. Nah, di sini cookies dan juga di sini termasuk kebijakan privasi dari mereka itu sendiri. Sebagai contoh kita mengambil yang what information do we collect di sini. Samsung Electronics collect your personal information as a variety of way. Jadi mereka mengambil informasi kita pada mungkin beberapa, terbagi menjadi beberapa ya. Mungkin information provided directly, kemudian information about your use of service, jadi informasi yang tentang kamu yang memakai service mereka, tentang kita yang customer sebagai pemakai service mereka. Di sini ada device information, ada log information, kemudian location information, voice information. Nah, kemudian ada di sini publicly or commercially available or shared information, juga ada other information we collect, apa saja informasi lainnya apa saja yang mereka dapat yang simpan. We may also collect the other information about you. Nah, jadi mereka mungkin menyimpan informasi mengenai customer itu sendiri, kemudian device yang perangkat yang mereka pakai, kemudian service yang mereka pakai, lalu mereka gunakan seperti itu. Sini ada how do we use your information juga, cukup menarik di sini ya. We use the information we collect for the following purpose. Jadi di sini mereka menggunakan informasi ini, menyimpannya untuk beberapa tujuan ya. Di sini ada sebagai contoh to help your device register for our service. Jadi di sini mereka membantu kita untuk melakukan register pada service mereka itu sendiri ya. Nah, di sini juga cukup banyak ya. Jadi agar kita lebih aman dan lebih secure, lebih baik kita membaca kebijakan privasi yang ada pada device yang kita pakai itu sendiri. Baik itu sebagai contoh device handphone, di sini ada Samsung, ada Vivo, dan juga ada Oppo ya sebagai contohnya. Kemudian lanjut ke Vivo, di sini ada Vivo Privacy Policy. Di sini welcome to Vivo Mobile Communication. I respect your personal data and
fulfills all mandatory requirements. Jadi mereka menghargai data pribadi kita. The Vivo Privacy Policy refer as privacy policy describe how we process. Jadi privasi policy pada Vivo ini mereka menjelaskan bagaimana proses mereka menyimpan menggunakan data informasi pribadi kita itu sendiri. Nah, kemudian yang pertama ini ada terms and definition, ada terbagi dari data controller, kemudian personal data, juga international transfer. Data controller ini mean that's legal entity. Maksudnya ini legal entitas ya, seperti itu. Kemudian personal data, ini maksudnya ini information relating to identified or identifiable natural person ya, data subject ya. Jadi maksudnya ini informasi yang berhubungan dengan identitas atau ya personal natural person, nah data seperti itu ya. Kemudian ada international transfer, maksudnya ini transmisi of personal data. Jadi maksudnya komunikasi dari data personal data atau data pribadi itu pada teritori foreign state, pada setiap daerah-daerah seperti itu. Kemudian public authority of foreign state dan sebagainya. Ini ada dua, ada legal grounds for the processing of personal data. Di sini ada consent, ada legal obligation, kemudian legitimate interest, kemudian juga ada yang ketiga ini ada information apa saja yang mereka simpan. Nah, ini ada sebagai contoh registration and account information. Jadi di sini mereka menyimpan data register dan juga informasi akun ya, seperti itu. Kemudian ada information to respond to your request, juga information about processing of product and service dan juga sebagainya. Di sini ada keempat ini ada purpose of processing of personal data. Sini cukup banyak ya, sampai berapa ini? Sampai 11 security-nya ya juga ada. Sampai 15 sampai kontak asnya kontak mereka. Kemudian lanjut ke privasi policy pada Oppo. Di sini kita langsung saja ke privasi notice-nya. Di sini ada poin-poin penting yang mereka cantumkan. Sebagai contoh, who is responsible for collecting and using your data. Di sini penjelasannya generally, Oppo is responsible for collecting and using your personal data. However, to the extent you are in Europe, the control of your personal data is Oppo Germany GmbH. Jadi siapa saja yang dapat menyimpan dan memakai informasi kita juga di sini dijelaskan oleh mereka. Kemudian yang kedua adalah data we use. Kemudian data apa saja mereka pakai. We process data about you that you directly provide to us that we collect when you use our service. Jadi saat kita mengirim data ke mereka itu juga mereka pakai. Kemudian saat kita menggunakan service mereka juga memakai data privasi data kita sendiri. Nah, di sini ada what we use it for, kemudian how long we keep your data, kemudian ada marketingnya, ada sharing your personal data with third party. Nah, di sini ini maksudnya bukan mereka membagikan personal data kita ke pihak ketiga ya. Di sini ada penjelasannya juga. We may share your personal data with other companies that are controlled by or under common control with us third party so as our business partner. Nah, jadi pihak ketiga ini yang dimaksud mereka adalah partner bisnis mereka, service provider, atau where we are required to do so by law. Jadi apapun yang dapat mereka apapun yang membutuhkan data pribadi dari mereka sesuai dengan hukum yang berlaku ya, seperti itu mereka akan membagikannya. Ada security, ada your rights, ada children, ada international transfer, ada update dan kontak asnya juga. Oke. Mungkin itu saja mengenai kebijakan privasi dari saya sendiri. Apabila ada salah hilap mohon maaf karena saya buatnya mendadak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.